Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat yang begitu banyak, sehingga pada kesempatan pagi ini kembali anak-anak Bapak bisa melihat dan mendengarkan ceramah pagi yang mungkin selama ini kita adakan di halaman sekolah kita, namun dalam suasana seperti ini kita laksanakan melalui video seperti ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, contoh tauladan kita, supaya kita selamat di dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang singkat ini, tema tausiah yang ingin Bapak sampaikan pada pagi ini adalah tentang Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berhubung kita masih di suasana Rabiul Awal, yakni di mana Rasulullah di bulan ini Rasul dilahirkan, tepatnya 12 Rabiul Awal 14 abad yang silam. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Rasulullah SAW dilahirkan di masyarakat jahiliyah Makkah, yang mana suasana ketika itu masyarakatnya penuh dengan kebodohan. Kebanyakan dari orang-orang jahiliyah, bahkan pada umumnya mereka menyembah berhala, dan tidak hanya sedikit sekali yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita memperingati atau senantiasa mengingat kembali peristiwa Maulid Nabi kita Muhammad SAW? Tentunya untuk mengenang perjalanan, untuk menjadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena Rasul adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu diutus hanya untuk umat-umat tertentu dan pada masa tertentu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, nabi penutup, nabi terakhir. Maka dia diutus bukan hanya untuk manusia, bahkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus menjadi rahmat bagi semesta alam. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, setiap kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap salat kita, nama Nabi kita disebut. Setiap lantunan azan, Nabi kita disebut. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan selawat, suatu bentuk penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka kita diperintahkan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu. Maka bukti cinta dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya kita perbanyak selawat kepada beliau, terutama di bulan atau di setiap saat. Ketika nama Nabi kita disebut, kita jawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Jangan malas, jangan enggan. Maka siapa yang malas menjawabnya, dikatakan oleh Allah SWT, dikatakan oleh Rasulullah bahwa orang yang paling kikir adalah orang yang tidak mau menyebut namaku atau menjawab selawat ketika namaku disebut. Maka menjawab selawat itu atau memberikan selawat itu adalah wajib, karena adalah perintah Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, untuk menjadikan Rasulullah sebagai figur teladan supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat, maka minimal kita mengetahui sifat-sifat mulia Rasul atau sifat yang wajib dimiliki seorang Rasul. Yang pertama adalah amanah, dapat dipercaya. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, Nabi kita telah bergelar Al-Amin, orang yang dipercaya, karena Nabi tak pernah berbohong. Dia adalah orang-orang yang sangat jujur, sangat bisa dipercaya. Kalau kita kembali kepada sejarah pada masa kecil Rasulullah, bahwa Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika perjalanan dagang ke Madinah atau ke Taif ketika itu, ketika Rasulullah masih berada dalam kandungan ibunya lebih kurang 3 bulan. Dan ibunya meninggal ketika dia berumur 6 tahun. Bayangkan anak-anak Bapak yang Bapak sayangi. 6 tahun dia sudah menjadi yatim piatu. Kalau seandainya kalian seperti beliau, tentu tak tahu apa yang kita lakukan. Bagaimana kita bersikap. Bagaimana kesedihan keadaan yang, tapi keadaan itu tidaklah menjadi sesuatu penghalang beliau atau menjadi penghalang semangat beliau untuk menjadi orang yang terbaik di permukaan bumi ini. Maka hendaklah kita menjadikan suasana keadaan beliau itu sebagai contoh teladan bagi kita. Tidak ada suatu keadaan pun yang membuat kita lemah, yang membuat kita tidak bersemangat. Apapun keadaan kita, ketika kita ditimpa musibah, kita bersabar. Dan ketika kita memiliki nikmat, kalian masih memiliki orang tua yang lengkap, jadikan itu sebagai sesuatu yang akan menyempurnakan atau menyelamatkan cita-cita kalian. Hendaknya tentunya kalian lebih bersemangat lagi dalam menimba ilmu dan menggapai cita-cita. Rasulullah SAW memiliki sifat amanah. Dia sangat dipercaya. Maka kepercayaan itu harus juga kita contoh dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika diberikan kepercayaan oleh orang tua kita, kita untuk belajar. Atau dalam sesuatu hal, kita jaga kepercayaan itu. Jangan kita hianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. Yang kedua, sifat Rasulullah yang wajib bagi beliau adalah siddiq, benar. Lawannya adalah kizib, berdusta. Maka kejujuran, kebenaran haruslah tertanam dalam diri kita.
karena kejujuran itu segala-galanya. Di zaman sekarang ini yang canggih dengan teknologi, semuanya bisa dipelajari melalui internet, melalui YouTube dan sebagainya. Tapi kejujuran, akhlak itu mesti kita latih, mesti kita biasakan. Mulai dari kecil tentunya. Jangan sekali-kali kita berbohong. Sekali kita berbohong, itu akan menjadi kebiasaan dan akan merendahkan martabat kita sebagai manusia. Yang ketiga, sifat yang wajib bagi Rasulullah adalah fatonah, cerdas. Walaupun Rasulullah tidak pandai tulis baca, karena hal itu adalah untuk menjamin bahwa Al-Quranul Karim bukanlah ciptaan Rasulullah atau karangan dari Rasulullah. Maka Rasul tidak pandai tulis baca. Tapi bukan berarti Rasulullah orang yang bodoh. Dia adalah orang yang cerdas, orang yang sangat cerdas. Bahkan dalam segala hal, dalam berbisnis, dalam berdagang, dalam menyusun siasat perang, melawan musuh-musuhnya dalam perang Badar dan sebagainya. Kita kenal dalam perang Uhud, dia menyusun siasat perangnya, ditaruhnya pemanah 50 orang pemanah di atas bukit yang menanti musuh-musuhnya dengan mudah sehingga musuh bisa dilumpuhkan. Dan tentu banyak lagi hal-hal yang perlu kita pelajari kalau kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan dalam hidup dan kehidupan kita. Akhir-akhir ini heboh, kita dengarkan berita bahwa ada kartun Nabi Muhammad di Prancis. Mungkin anak-anak juga pernah mendengar. Ini tentu menjadi pelajaran bagi kita semua, supaya kita lebih mengenal Nabi kita. Jangan sampai orang lain memfitnah, membuat hal-hal yang akan merusak keyakinan dan keimanan kita, menggoyahkan iman kita karena ketidaktahuan kita. Maka hendaklah kita belajar tentang pribadi sosok Rasulullah sebagai figur kita dalam hidup dan kehidupan ini. Ini saja mungkin pada ceramah Bapak pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa menggugah semangat kalian untuk lebih mentauladani, mempelajari Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah dalam hidup dan kehidupan kita. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.